Ruben Amorim layak disebut sebagai pahlawan kebangkitan Manchester United. Pelatih asal Portugal ini berhasil meredam ego besar para pemain yang sempat menggebu-gebu. Amorim sendiri sempat dimusuhi para penggawa setan merah yang gak setuju dengan taktik dijalankannya. Kini taktik Amorim yang sempat dikecam benar-benar berguna dan menjadi penolong setan merah. Para pemain yang sebelumnya mengecam kini berbalik memuji yang membuat hubungan skuad kembali harmonis. Cetak gol coba merangkum kembali harmonisnya skuad Manchester United sebagai berikut. Hubungan merenggang Amorim dimusuhi pemain. Ruben Amorim gagal membuktikan omongan yang dia gaungkan pada awal musim. Sang penyair sempat berjanji akan membawa perubahan besar terutama meningkatkan performa setan merah. Gembar-gembor Amorim nyatanya menjadi senjata makan tuan untuk dirinya. Performa The Red Devil malah nggak seindah yang dibayangkan dan justru terperosok ke papan bawah klasemen. Amorim bahkan diklaim menjadi sumber masalah merosotnya performa setan merah. Sang penyair dianggap gagal meredam ego para pemainnya yang sempat memuncak. Amorim saat itu telah kehilangan semangat dan berpikir mundur dari kursi kepelatihan. Kadang-kadang saya ingin mundur, kadang-kadang saya ingin berada di sini selama 20 tahun. Kadang-kadang saya suka bersama pemain saya, kadang-kadang saya tidak ingin bersama mereka. Rumor perpecahan ini terus membesar karena pemecatan Amorim mendapat dukungan dari pemain. Beberapa penggawa setan merah terang-terangan gak menyukai kehadiran sang penyair. Apakah saya pikir ada pemain di United yang tidak menyukainya? Tentu saja. Itu bukan pertanyaan aneh, karena saya yakin memang ada. Ungkap Phil Jones selaku mantan pemain setan merah. Rumor ini semakin diperkuat dengan kabar mengenai Bruno Fernandes yang marah ke Amorim. Kapten setan merah ini disebut muak dengan kebiasaan sang penyair yang keras kepala. Bruno kesal lantaran Amorim gak pernah ingin mengganti skema 3 back yang gak berjalan. Belum lagi dirinya juga tampil kurang maksimal karena diberi peran di luar posisi aslinya. Pembuktian taktik 3 back Amorim. Amorim pun gak peduli dengan banyaknya kritikan terhadap skema 3 back. Sebaliknya, sang penyair ogah mendengar celotehan dari para hatersnya yang gak mendukung. Amorim tetap keras kepala dan terus mencoba menggunakan skema ini hingga seterusnya. Tidak. Bahkan Paus pun tidak bisa mengubah ini. Ini pekerjaan saya, tanggung jawab saya, hidup saya. Jadi saya tidak akan mengubahnya. Tegas Amorim. Perlahan tapi pasti, skema 3 back Amorim membawa perubahan positif. Perkembangan ini mulai terlihat saat setan merah memenangkan pertandingan menghadapi Sunderland. Padahal di laga tersebut Manchester United sempat diremehkan bisa mengalahkan The Black Cats. Kebangkitan Manchester United ini ternyata bukan hanya omong belaka. Setan merah kembali mengejutkan setelah mengandaskan Liverpool di Anfield dengan skor 2-1. Hasil ini mengakhiri rekor gak pernah menang atas skuad The Reds selama 10 laga beruntun. Terakhir kali kemenangan di Anfield didapatkan setan merah pada tahun 2016 yang lalu. Kebangkitan Manchester United di 2 pertandingan merupakan andil dari skema 3 back. Amorim telah berhasil menyulap pertahanan setan merah menjadi sulit ditebak. Terlihat dalam 2 pertandingan terakhir, sang penyair memasang komposisi pemain yang berbeda. Leny Yoro yang tampil bagus menghadapi Sunderland berani digantikan oleh Harry Maguire. Padahal bek Inggris ini tengah dalam performa yang gak konsisten dalam beberapa pertandingan. Namun Maguire justru bermain bagus dan menjadi pahlawan untuk setan merah. Ex-pemain Leicester City ini mencetak gol penentu pada menit 83 pertandingan. Belum lagi Maguire juga tampil solid selama 90 menit dengan mencatatkan 8 sapuan. Gak heran bek kelahiran Sheffield ini sampai diganjar Man of the Match di pertandingan tersebut. Sepatu bola dari From Zero kini turun harga. Kamu bisa dapatkan dengan harga 149 ribuan aja mendapat bonus tas dan kaos kaki. Cek linknya di bawah ini. Kembali harmonisnya skuad Manchester United.
Kemenangan demi kemenangan yang diraih berpengaruh besar terhadap keharmonisan ruang ganti. Internal Setan Merah yang semula mengerikan kini berganti menjadi senyum tawa. Seusai pertandingan, para penggawa The Red Devil terlihat berpelukan satu sama lain. Bahkan mereka juga ikut merangkul Amorim yang dianggap sebagai pahlawan. Bruno Fernandes yang biasanya mengkritik Amorim kini juga ikut merasakan kebahagiaan. Pemain asal Portugal ini mulai menunjukkan sikap dewasanya sebagai kapten. Bruno sudah nggak terlalu mempermasalahkan keputusan Amorim yang memainkannya sebagai gelandang bertahan. Pemain 31 tahun ini besar hati, posisinya diubah demi kepentingan tim. Bruno bahkan berjanji akan terus menjadi pelayan yang baik untuk sektor penyerangan Setan Merah. Saya bisa melayani para pemain di depan, mungkin bukan dengan assist tapi dengan bola melewati garis pertahanan agar mereka dapat menciptakan peluang, kata Bruno. Gak cuma itu, Bruno juga turut memuji kegigihan Amorim meskipun sering mendapat kritik darinya. Ruben Amorim kembali membawa kegembiraan untuk kita semua, puji Bruno. Bruno juga menegaskan dirinya bersama para pemain akan terus berdiri di belakang Amorim. Kami percaya bahwa manajer dapat membantu klub ini ke tempat yang semestinya, ungkap Bruno. Dengan chemistry yang kembali menguat, Amorim mengharapkan suasana ini terus terjaga hingga akhir musim. Dia bahkan optimis The Red Devil akan kembali menemukan titik kebangkitan. Syaratnya, para pemain harus menunjukkan mentalitas gila di atas lapangan. Terkadang saya memikirkan betapa rindunya memiliki beberapa pemain dengan mentalitas gila, ungkap Amorim. Dukungan penuh ambisi petinggi Manchester United. Mentalitas gila ini mulai terbentuk pada pertandingan menghadapi Liverpool. Sejak menit awal, para penggawa The Red Devil nggak merasa tertekan di ribuan publik Anfield. Amorim memuji mentalitas dan semangat juang anak asuhnya di atas lapangan. Kami berjuang untuk setiap bola, kami sempat kehilangan ketenangan di babak kedua tapi semangatnya tetap ada. Kemenangan atas Liverpool juga membawa catatan manis tersendiri untuk Amorim. Untuk pertama kalinya, Amorim meraih kemenangan secara back-to-back bersama Setan Merah. Berkat hasil ini, Amorim jadi satu-satunya pelatih yang bisa menang di Anfield. Terakhir kali hanya Louis van Gaal yang bisa meraih kemenangan saat melatih di tahun 2016. Amorim menyebut ini menjadi kemenangan terbesarnya selama menukangi Setan Merah. Saya rasa ini adalah kemenangan terbesar saya selama di Manchester United, kata Amorim dikutip dari BBC. Kemenangan ini sekaligus memperbaiki citra buruk Amorim. Manajemen kini mulai percaya dan memberikan dukungan penuh untuk pelatih berjuluk sang penyair ini. Sir Jim Ratcliffe mengatakan Amorim masih diberi kepercayaan hingga 3 tahun ke depan. Pemilik Setan Merah ini yakin sang penyair bisa menunjukkan kematangannya di kemudian hari. Ruben perlu menunjukkan bahwa ia adalah pelatih hebat dalam 3 tahun ke depan. Itu pandangan saya. Media kadang tidak mengerti, mereka selalu menginginkan kesuksesan instan. Ratcliffe pun yakin di musim ini Amorim bisa memberikan trofi untuk Setan Merah. Dapatkan diskon besar-besaran celana running sport. Segera check out mulai dari 30 ribuan. Itulah ulasan kembali harmonisnya skuad Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Akankah keharmonisan ini akan terus terjaga hingga akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.